itu apa? Bersama-sama, ya seperti itu. Kemudian saya ingin tambahkan, sebenarnya saya lebih mengutamakan yang terakhir itu ya. Kalau yang kelas ini kan kemudian karena tadi di awal kita berbicara tentang misalnya masyarakat modern yang memang rasa aman itu sudah mulai susah didapatkan. Kalau yang kedua adalah intelektual organik. Inilah yang akan menjadi dasar untuk terciptanya sebuah perilaku. Ini kalau pembahasan ini landasan teoritisnya sebelum kita masuk ke tauhid. Soalnya kalau kita langsung membahas apakah tauhid itu betul-betul berimplikasi dalam kehidupan kita, Allah yang berada di luar Allah itu tidak bisa dipisahkan dari relasi tauhid alam atau manusia. Keyakinan kita punya sebuah tauhid itu bagaimana sebuah keyakinan bisa kita implementasikan dalam perilaku. Ini kebetulan saya belum membaca di sini ada hakikatnya dalam tauhid itu. Yang pertama dia di dalam tauhid itu sendiri ada aspek-aspek yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana aspek-aspek tauhid itu tercakup dalam aspek akhlak misalkan. Nah itu bagaimana ketika kita memahami tauhid sebagai keyakinan kita atau skema dalam pikiran kita, itu ada akhlak atau perilaku yang harusnya bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita meyakini dan kita tahu akan ilmunya bahwa akhlak harusnya seperti ini karena itu terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa hanya Allah yang satu, dan tidak ada yang lain yang wajib kita sembah, yang wajib kita tergantung kecuali kepada Allah. Waalaikumsalam mujahadah itu kalau kemudian kita bisa kita jadikan 3 bentuk kajian. Jihad itu nanti kita bisa membuat satu kajian kalau dalam konteks perubahan sosial. Jihad bisa kita coba bangun, kita coba jadikan kajian bagaimana proses transformasi dari Adam sampai Muhammad. Jadi kan sesungguhnya ada proses evolusi dari Adam yang beragama itu sangat alamiah gitu kan. Kemudian Nuh, Idris dan seterusnya, kemudian sampai dan nama definisi pertama Tuhan ditemukan oleh siapa? Definisi yang paling jelas di Al-Quran itu kan oleh Musa, Yahweh. Allah itu tidak dikenal di bahasa lain misalnya Arab. Tetapi karena kemudian Islam menjustifikasi akhir Tuhan itu nama Allah, maka kemudian kita mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, ada satu pola transformasi gitu. Nah, bagaimana proses jihad itu menjadi satu kajian diturunkan menjadi satu proses kajian dari proses perjuangan dari Adam sampai pada yang maha terpuji, yang terpuji Muhammad. Itu ada satu prosesnya. Itu bagaimana menurunkan jihad. Jihad itu kan artinya bersungguh-sungguh dalam pengertian kerja. Jihad itu tidak mesti harus perang. Jihad itu bersungguh-sungguh dalam artian kerja. Ijtihad bersungguh-sungguh dalam artian intelektualitas. Kemudian mujahadah bersungguh-sungguh dalam artian spiritualitas. Nah, lihat mandi, Anda lihat sawah. Itu bisa nggak itu semua menghubungkan kita, ya, kita semua dengan salah satu asmaul apa yang dari semua yang akan kita ketemu. Pertama, sejak awal begini. Kalau kita mau mengkonstruksikan ilmu, pertama kali kita maka jangan sekali-kali ada kebenaran Tuhan. Yang kita tutupi untuk sampai pada ilmu.
Ya, sekali lagi saya tegaskan di awal bahwa itu tidak sepenuhnya 100% itu bisa diempiriskan. Ada batasannya. Anda jangan ketawa, bisa aja. Jadi dalam artian bahwa bagi saya Tuhan itu adalah Tuhan saya. Nah, peduli saya sama dengan orang lain. Ya, dalam arti memang ucapannya seperti itu. Walaupun kasar, tapi bagi saya itu bisa menemukan alasannya kenapa. Dalam segi bahasa itu. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Gak mungkin kita ini ingin sebuah pergerakan tanpa adanya awareness. Bukan hanya individual awareness, tapi juga social awareness. Karena itu wacana-wacana kayak begini juga penting untuk membangun kesadaran itu. Tetapi setelah kesadaran, itu kemudian ada yang namanya basis teori. Nah, basis teori itu seperti apa? Kita akan membuat gerakan yang bagaimana? Apakah gerakannya bersifat ekonomi misalnya? Ya, membangun kantong-kantong ekonomi umat Islam di pelosok-pelosok desa, atau gerakannya politik misalnya, atau gerakannya kebudayaan misalnya, atau gerakannya kesenian misalnya, dan macam-macam banyak sekali. Itu basis teori. Nah, yang terakhir adalah action itu sendiri. Itu action. Jadi kenapa Anda bertemu di sini? Kenapa kita diskusi dan sebagainya? Ini mungkin baru bisa tahapan penyadaran, bisa tahapan memverifikasi dari teori-teori yang kita punya dan sebagainya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah
kedua ada filsafatnya, ada tasawufnya, ada ilmu pengetahuannya. Sesungguhnya bagi saya filsafat itu bagian dari kemajuan peradaban Islam. Jadi kalau disebutkan bagaimana menciptakan masyarakat yang madani, saya kira integrasi keseluruhan ini perlu dilakukan. Sebenarnya bagaimana peran Anda sebagai intelektual tadi menangkap kasus sosial, satu, kemudian yang kedua memahami problematika sosial, kemudian yang ketiga menyelesaikan berdasarkan kasus yang berkembang di tempat itu. Maka inti sepak terjang peran intelektual dalam rekayasa sosial itu bukan kolektor masalah, Mas. Bukan kolektor masalah kayak para dai itu, bukan. Tapi Anda mengurai dari akar masalah, mawar al-muskilah. Ya, biarkan kolektor masalah diselesaikan para dai kita. Tapi kita mengambil setting lain, mawar al-muskilah, apa yang melatar belakangi masalah. Gitu ya? Apa ya? Gitu. Nah, yang sering gagal katanya itu saya baca-baca ya, saya senang baca-baca sampai sendok itu. Dikatakan dalam sistem penanda gini, Islam dalam kalamullah dalam lisanan Arabian disebutnya Islam. Kalamullah dalam sistem petanda Sanskerta disebutnya Jayabaya. Karena kalau Anda memaksa bilang orang Jawa waktu itu, "Kul ishadu bi anna minal muslimin." Walang wah raiso aku bapak ngomong ngomong. Sumang sumur selamat, wato. Itu orang Jawa. Tidak mungkin sama Anda memaksa orang Cina mengatakan, "Kul ishadu bi anna minal muslimin." Ya, enggak bisa kayak gitu. Mati aja awe. Mereka pasti nggak bisa. Maka kita harus menyampaikannya dalam sistem bahasa mereka. Alam beliau cuma dengan ukuran mereka, dengan lisanan mereka. Sama persis dengan itu. Kalau kita lihat sistem pertanda generasinya adalah Muslim, maka dalam konteks Jayabaya yang menggunakan lisanan Sanskerta, dia dikatakan dalam lisan-lisan Sanskerta juga. Jadi Jayabaya artinya Islam, maka jangka Jayabaya artinya nubuah Islamiyah. Jangka artinya nubuah, proyeksi, apa futurisme, pandangan ke depan dari kematian. Ini tahunnya Jayabaya. Maka kita sekarang bingung, kalau begitu lah Hindu itu gimana ya? Tidak pernah ada Hindu itu di Indonesia. Ya, orang Bali nggak mau sebut Hindu India, nggak mau. Enggak, kami itu ada Shiva. Kami bukan Hindu. Orang itu orang intelektual, cendekiawan, akademisi semua. Jadi Pangacara, semuanya mereka adalah guru-besar, orang-orang pintar di kampus, cendekiawan di tempat yang lain. Tapi agama Madinah ini enggak. Yang menciptakan ya orang-orang Madinah semua. Seluruh elemen rakyat, seluruh elemen masyarakat di Madinah dengan bimbingan Rasulullah.
Salam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan kalam Tuhan, kalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan melumpuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan. Kalam Tuhan, kalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan melumpuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan jihad hidupkan. Kita melakukan usaha kita bukan karena kebanyakan orang itu melakukan keadaan tapi karena kebulan-bulan. Maka pada saat tertentu kita akan bergerak sendirian, kamu sendirian. Enggak ada kalau bentuk seperti ini. Seluruhnya terinvasi oleh pasar. Kita belum tunduk semuanya ini. Basis sosial masyarakat Indonesia itu belum semuanya dihancurkan oleh pasar. Bahwa kemudian yang naik itu orang-orang pasar betul, tapi basis sosial tidak semua. Kemudian orang lain itu bukan dibangun di atas tata nilai pasar itu kan.
Nah, basis-basis sosial sama itu banyak. Dan yang paling kuat itu basis sosial yang paling kuat yang berpotensi melakukan antitesa terhadap pasar itu adalah basis sosial yang basis sosial agama atau civil society, masalah ada. Masyarakat yang sangat menghormat pada Tambun itu sebenarnya ingin menginginkan dia jangan naik lagi, tetap hidup di atas kata aja lah. Jadi dia mengungsi di Jakarta yang selama ini mungkin sudah bagus dulu beberapa masyarakat di daerah kalau kemudian sekarang Taruna kan sebenarnya sudah dipegang oleh pihak keraton. Jadi apapun keputusannya jadi di Jakarta itu ada sekitar 400-600 sekarang Taruna. Maka nanti isu-isu yang berkembang Tadi ada, terus ada searching aja di internet. Kalau majalah potongan di Indonesia sangat terbatas, hampir tidak ada saya katakan, karena masih walaupun ngomongnya di dunia postkolonial tadi saya bukan. Tidak ada postkolonialnya, misalnya ada tulisannya ngomong realnya sih tapi ya. Nah, itu persis kayak integrasi interkoneksi yang ada di UIN. Kalau itu masuk ke individu susah, karena satu orang tidak bisa dia expert di semua bidang, dia mahir membaca semua bidang. Kesulitannya di sana. Harus makanya untuk bisa paradigma holistik itu terrealisir, kalian expertlah di bidang masing-masing, tapi kompak. Kalau ada masalah, oh ini masalah ini butuh perspektif sosiologis. Kamu yang ahli sosial ke sini. Ini termasuk juga butuh perspektif ekonomi, yang ahli ekonomi ke sini. Nanti mengkaji persoalan bareng-bareng. Tapi kalau satu orang disuruh ngerti semua bidang itu mati-matian, tapi nggak akan bisa. Jadi syaratnya umat Islam bisa maju, paradigmanya holistik, tapi bareng-bareng tidak diperindividu. Karena satu orang yang menguasai banyak bidang itu kalau bagi orang Barat itu useless. We get the I, G, F, T, we get the G, O, G, O, O, we get the fight. Mujahid, we get the win. Mujahid, we get the go. Mujahid, fight, win. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi. Kepadamu Allah ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita. Kepadamu teman ku pohon sokongan, pengorbanan dan pengertian telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui.
kejujuran kita. Ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Oh,
Menurut saya, kesan saya pribadi itu luar biasa banget bagi saya sendiri. Terjadi banyak perubahan-perubahan, khususnya di diri saya sendiri. Di sini saya merasa yang dari Semarang merasa sedikit termotivasi oleh kader-kader Jogja, karena dari segi baca, diskusi dan sebagainya lebih antusiasnya lebih besar daripada yang menurut saya gitu kan, daripada kader Semarang. Jadi saya sebagai kader HMIPU cabang Yogyakarta merasa senang dengan LK2 ini. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti LK2 ada perubahan yang maksimal dari kita sendiri, baik itu dari segi wacana, dari segi kreativitas dan segi mentalitas kita, dan kita semakin betul-betul mendominasi dan sekaligus betul-betul militan. Dan kemudian kesan saya di LK2 ini cukup menyenangkan, banyak teman-teman, banyak dapat ilmu. Senang banget ya Mas, banyak banget duka, banyak banget. Enggak ada dukanya, enggak. Banyak senang, banyak dukanya. Asik, pokoknya acara asik dari awal walaupun capek. Saya pikir pas awal itu padat banget kok kegiatannya, kayak manusiawi ya, tapi setelah beberapa hari bisa adaptasi dan memang saya sadar itu memang seperti suatu bentuk penggodokan agar kader HMI bisa berkualitas. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk masa depan kita. Dan saya rasa Anda cukup cerdas untuk memikirkan hal yang seperti itu. Ada paradigma baru yang terbentuk, artinya bahwasanya selama ini saya merasa sudah mapan dengan pemahaman-pemahaman saya tentang entah itu masyarakat ataupun mungkin masalah-masalah yang saya ketemukan dalam keseharian. Ternyata yang saya pahami selama ini baru sekadar ya mungkin kulit-kulitnya begitu, sehingga solusi-solusi yang kadang kita yang misalnya yang untuk menangani itu ya hanya berputar-putar di situ. Bagi pergaulan, bagaimana pendekatan emosional yang terjadi sangat yang menggairahkan seperti itu ya, asik. Dan dalam segi keilmuan juga kita akan mendapat wawasan baru, ilmu-ilmu yang baru juga punya gitu. Kalau menurut saya yang paling berkesan selama LK itu orang-orangnya, terutama itu si Joni karena dia orangnya jujur, lugu, dalam sih kayak polos banget kalau ngomong tuh dari hati, terus nggak yang menjadi orang lain tapi menjadi dirinya sendiri, nggak malu dengan dirinya sendiri gitu udah deh. Ya orang-orangnya asik-asik, pemandunya juga kayak masnya ganteng buat, dan aku bingung ngapain. Paling berkesan dari LK2 itu yang pertama temennya jelas, temennya asik-asik banget, terus unik-unik deh pokoknya, unik-unik semuanya. Terus habis itu yang paling berkesan yang lain, aduh mandinya ngantri, tapi oke lah, semangat. Penting adalah prediksi saya benar di awal bahwa ikut LK2 semakin menunjukkan kebodohan kita dan kebodohan pemateri semua. Tidak sekali karena saya mendapatkan pencerahan baik dari keilmuan maupun ya segi intelektual, saya menambah gitu, dan teman-teman saya di sini juga sangat mendukung saya sekali untuk lebih untuk giat belajar. Apa yang saya jalani ini adalah sebuah hikmah yang sungguh sangat luar biasa. Dan yang kedua adalah terkait dengan tentunya adalah pasca dari LK2 ini, tentunya bagaimana saya bisa membawa diri saya pribadi ke arah yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan itu akan berimbas juga pada lingkungan di sekitar saya yang tentu baik. Meskipun agak ngantuk-ngantuk. Ya, asik banget. Oke. Saya rasa ada cukup cerdas untuk menyimpulkan, sangat paham. Kalau saya harus hancur-hancuran ketika saya tidak bisa hafal ayat dan Al-Quran. Sebagai mengubah masyarakat, mengubah paradigma kita sebagai calon penerus bangsa Indonesia. Saya di sini belajar bagaimana kita mengenal yang namanya itu organisasi. Untuk saya yang pertamanya belum tahu menjadi tahu. LK2 itu
punya dua arti. Yang pertama pemaksaan yang menyenangkan, jadi dipaksa buat terus nambah wacana. Terus yang kedua pemaksaan yang menyedihkan. Jadi setelah kenal sama teman-teman akhirnya dipaksa buat berpisah juga, jadi ya itu menyedihkan. Kedua, Maknyus. Yang terkesan buat saya adalah bagaimana teman-teman selalu pengen izin, padahal sebenarnya hati saya itu tidak memaksa teman-teman untuk bebas berekspresi, tetapi ya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada di LK ini ya teman-teman bagaimana mengalami atau mengetahui konsekuensi setiap yang teman-teman lakukan. Biasa aja ya, nggak ada yang berbeda. gimana ya? Ya seru sih. Pertama punya tantangan tersendiri dan lain daripada FK1 ya. Karena kita hadapi adalah figur-figur di komisariat yang tentu saja dalam hal kapasitas keilmuan kita harus lebih siap. Capek naudzubillah jadi panitia itu tiap hari makanya masak, nyuci piring, nyuci gelas, malam-malam masak air untuk kopi. Capek deh. Aku cuma bantu Subahan jadi panitia. Biar nggak nangis, dia nangis waktu sendirian di sini. Selamat